Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melaksanakan seminar hasil penelitian atas nama Reski Muhajir, NIM 10400118117, dengan judul skripsi peran kepolisian dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19. Studi kasus Polrestabes Makassar. Ya, untuk itu saya persilakan kepada saudari peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya kurang lebih 5 menit. Dengan hormat saya persilakan. Hasil penelitian. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Peran kepolisian. rumusan masalah yang pertama adalah upaya kepolisian dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar selama pandemi COVID-19. Di mana kekerasan terhadap anak pada masa COVID-19 semakin meningkat. Kekerasan yang dialami anak-anak yang dapat merusak harkat dan martabat bangsa. Menurut Kepala Kanit PPA Aipri Mayana, untuk mengoptimalkan kinerja Kanit PPA dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, unit PPA melaksanakan pelayanan 24 jam. Unit PPA dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak lebih memprioritaskan hak anak serta bantuan pendampingan terhadap anak sampai pada penyidik. Perlindungan yang dilaksanakan unit PPA Polrestabes Makassar terhadap kekerasan seksual terhadap anak tidak serta-merta mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi berdasarkan pelaksanaan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi atau korban tindak pidana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh PPA Polrestabes Makassar menggunakan perlindungan secara preventif dan perlindungan represif. Jadi upaya pencegahan yang dilakukan Polrestabes Makassar yaitu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar selalu tertib dan menciptakan rasa aman, penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, penyuluhan di tingkat pendidikan atau di sekolah-sekolah, pelaksanaan penyuluhan mulai di tingkat desa dan kecamatan, pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana kekerasan terhadap anak terkhususnya kekerasan seksual, menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian jika mengetahui adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak, memberikan peringatan dan bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta dampak buruk bagi masa depannya, menghimbau para orang tua atau masyarakat saling menjaga anak agar tidak ada unsur kekerasan terhadap anak. Jadi menurut Kepala Kanit PPA Irmaya, jika pelaku masih di bawah umur, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperhatikan hak anak tersebut meskipun telah melakukan perbuatan tindak pidana. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta melakukan upaya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana sampai ke jalur proses peradilan pidana. Jadi adapun juga rumusan masalah faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak selama masa pandemi COVID-19. Sebagaimana dijelaskan, faktor pendukungnya kultur masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai aib oleh orang tua korban sehingga pihak korban lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Anak penyandang disabilitas yang sulit untuk melakukan komunikasi sehingga tindak pelecehan seksual dan peristiwa yang terjadi sulit untuk diketahui pihak yang berwenang. Sarana dan prasarana yang belum tentu menunjang sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari semua stakeholder yang memiliki wewenang dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang lebih sistematis dan koordinasi antar bangsa, antar lembaga. Faktor pendukungnya itu sosialisasi pemerintah Kota Makassar yang dilakukan dalam bentuk seminar dan workshop atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal. Berbagai upaya dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi dan lain diharapkan dapat mengubah perilaku
dalam pola asuh anak bebas kekerasan. Oke, Edukasi cukup. dalam keluarga. Sekarang pertanyaan pertama. Kalau menurut kamu apa upaya hasil penelitianmu, apa upaya pemerintah bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual? Hasil penelitianmu. Upaya pencegahannya itu Pak, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar selalu tertib dan menciptakan rasa aman. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Penyuluhan di tingkat pendidikan atau di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya kamu katakan ada penyuluhan dan lain sebagainya. Menurut kamu bagaimana efektivitas hasil penelitianmu? Efektivitas daripada penyuluhan itu atau efektivitas daripada proses pencegahan itu? Bagaimana efektivitasnya? Yang kamu teliti. Misalnya apakah pihak kepolisian ini Polrestabes Makassar aktif di dalam rangka melakukan sosialisasi penyuluhan pencegahan kekerasan seksual. Iya Pak, Kalau iya apa ini? melakukan sosialisasi di masyarakat. Biasa juga melakukan lewat Zoom. Dalam 1 bulan berapa kali? Itu yang kita Itu yang harus kamu ketahui. Karena untuk mengukur efektivitas misalnya itu ya paling tidak minimal ada secara kuantitas pihak kepolisian untuk turun melakukan sosialisasi penyuluhan pada masyarakat. Di mana biasa melakukan penyuluhan ini? Di masyarakat di wilayah mana? Makassar. Sekitar Makassar. Kalau gua enggak sekitar Makassar gitu. Sekitar Makassar. Iya, Pak. Karena kan studi kasusmu Polrestabes Makassar. Iya Pak. Kemudian ada beberapa yang harus kamu perbaiki di halaman 49 untuk menjawab daripada rumusan masalah pertama. Itu judulnya harus masuk ke sini. Dia masuk ke sini nah. Di poin B di sini sebenarnya, bukan di situ. Nah, perbaiki ini harus ini upaya seluruh segi dengan kejahatan. Kemudian di halaman 51. Di halaman 51 itu terkait dengan fungsi Iya Pak. pasal 4 mengenai kedudukan dan fungsinya itu kalau bisa di sini ke. Iya. Kemudian ini metode penulisan ini salah ke. Di sini misalnya sini A B C dah. Oh iya. Kemudian ini terlalu mepet ki. Ini penyelenggaraan di sini ki nanti. Nah. Kemudian sama halnya di halaman 52. Ini perlindungan represif. Iya, aneh macam-macam. Iya. Di belakang Apa itu yang kamu maknai dengan perlindungan represif? Supaya pelayanan terhadap anak menjadi Memberikan sama. Apa bedanya dengan perlindungan preventif? preventif itu yang Kan preventif pencegahan. Iya Pak, pencegahan. Mana poin A-nya itu? Ini Pak, perlindungan Perlindungan preventif poin 1. merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya kekerasan terhadap anak Mencegah semakin banyaknya kekerasan. yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau represif? Kalau represif itu bentuk yang memberikan rasa aman dan menjamin keamanan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi korban. Misalnya dalam melapor pasti dijaga merasa aman. Ini juga metode penulisannya ini, upaya pencegahan ini agak masuk di sini nah. Kalau bisa upaya pencegahan baris baru, kemudian dibawanya jangan terlalu jauh masuk nah. Oh, iya. Sama dengan di halaman 53. Perbaiki juga itu.
23 halaman 56 perbaiki juga. Halaman 59 poin C itu juga perbaiki. Faktor penghambat. Apa faktor penghambatnya? Secara substansi apa faktor penghambat daripada pendukung kepolisian dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak selama masa pandemi? Faktor penghambatnya itu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang menyebabkan kasus kekerasan pada anak dianggap sebagai aib oleh orang tua korban, sehingga korban lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut.